Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan tentang Allah yang kudus. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, minggu lalu saya telah membahas tentang Allah yang kudus. Kita di sana bisa mengerti bahwa Allah itu murni, dahsyat, sempurna, mulia. Dan saudara, kasih-Nya yang kudus itu dinyatakan kepada kita untuk membakar dosa-dosa kita, supaya akhirnya kita akan kudus sama seperti Dia. Nah, kekudusan Allah ini akan terus memurnikan umat-Nya sampai mereka kudus di hadapan-Nya. Dan kasih Allah yang luar biasa ini seperti yang digambarkan oleh Lukas dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Situ bapak itu menerima si anak bungsu itu, anak bungsu yang sudah berdosa dan jahat kepada bapaknya itu, yang sudah kembali kepadanya. Nah, di situ kita bisa melihat tanpa ada perhitungan tentang dosa-dosa si anak itu. Nah, saudara, apakah Allah itu tidak adil dan apakah Allah itu tidak peduli terhadap dosa manusia? Tidak seperti itu. Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sempurna. Nah, saudara, saya tidak mau kita jatuh dalam konsep yang ekstrim lain, bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga Ia tidak menghukum dosa manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami betul tentang kemurkaan Allah atas dosa-dosa manusia. Saudara, memang murka Tuhan itu bukanlah sifatnya yang utama. Kemurkaan Allah adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah. Kemurkaan Allah tidak sama dengan kemarahan manusia. Kadang-kadang kita melihat kemarahan manusia itu kan sembarangan dan irasional. Kita kadang-kadang membayangkan kemurkaan Allah itu adalah sama dengan kebencian yang tidak masuk akal, kebencian yang membabi buta, seperti itu. Seperti seorang bos atau orang tua kita yang sadis itu yang sedang mengamuk kepada anak-anaknya. Nah, saudara, kemarahan adalah satu bentuk emosi manusia. Nah, murka itu tidak sama dengan marah. Kemurkaan Allah adalah ketegasan Dia. Tapi sifatnya adalah sifat yang objektif, disadari, dan rasional terhadap dosa-dosa manusia. Jadi kemurkaan Allah ini tidak boleh kita pisahkan dengan kasih-Nya. Kemurkaan Allah itu tidak bisa kita kaitkan dengan perasaan ataupun emosi manusia yang bisa berubah kapan saja seperti itu. Kemurkaan Allah adalah tindakan yang Allah harus lakukan atas pelanggaran-pelanggaran yudisial yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ini benar dan perlu dilakukan atas kejahatan-kejahatan moral manusia. Nah, saudara, kalau kita berpikir bahwa Allah tidak akan murka terhadap dosa manusia, akhirnya kita akan beranggapan bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak berkuasa, dan otomatis Allah itu tidak kudus. Karena Allah yang tidak peduli dengan moralitas berarti Allah itu tidak sempurna. Dan Allah yang tidak sempurna akan berkata, ya, dosa tidak ada masalah lah, bukan masalah besar. Biarkanlah manusia itu jadi dirinya mereka sendiri. Mereka mau jadi Allah, mereka mau memutuskan apa yang benar dan salah seturut dengan kehendak mereka, gak apa-apa. Mereka tidak perlu disalahkan. Mereka hanya seperti saya. Nah, Allah yang demikian adalah Allah yang tidak sempurna. Nah, saudara, ketika kita merasa bersalah ataupun kita sedang berbuat dosa, kita mungkin menginginkan pribadi Allah yang seperti itu, Allah yang tutup mata. Namun kita tidak akan menginginkan Allah yang seperti ini selamanya. Gambaran Allah yang seperti ini sama seperti orang tua yang membiarkan anak-anak mereka mabuk-mabukan, pakai narkoba, seks bebas tanpa merasa bersalah. Memang kalau kecil kita akan menginginkan karakter orang tua yang seperti itu, orang tua yang baik sekali. Oke, ya, lakukanlah apa yang kamu senang, kamu sukai gitu. Para orang tua ini justru adalah orang tua yang pemalas dan sama sekali tidak mengasihi
anak-anaknya. Dan faktanya banyak sekali terjadi di Amerika orang-orang yang seperti ini. Dan akhirnya ketika anaknya umur 20-an, anak-anak itu akan berakhir di penjara dan hancur hidupnya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak menutup mata akan dosa. Ia akan bertindak, Ia akan membenci dan menghancurkan dosa yang menghancurkan hidup anak-anaknya. Saudara, berbicara tentang murka Allah yang puncak, kita pasti akan berpikiran tentang neraka. Saudara, apa itu neraka? Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Maka keterpisahan dengan Allah, itulah yang kita sebut dengan neraka. Neraka adalah sebuah keadaan terisolasi dari Allah, terpisah dari sang sumber kasih. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18-32, kita bisa melihat di sana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dahsyatnya murka Allah kepada manusia yang berdosa. Ayat 24, 26 dan 28 di sana dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, akan kecemaran, akan hawa nafsu, akan pikiran-pikiran yang terkutuk. Sebuah kondisi yang betul-betul mengenaskan dan mengerikan. Itulah murka Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, kasih memang tidak menuntut untuk dikasihi. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Kasih agape. Ia juga tidak menuntut dengan kekerasan. Kamu harus kasihi saya balik. Kamu harus membalas saya kembali. Allah telah melakukan segala yang Dia bisa untuk menjangkau kita. Dan Ia akan berhasil. Akan tetapi ingatlah, di luar anugerah Allah, kita tidak akan bisa menerima kasih-Nya. Kita akan terus menolak kasih Allah itu. Saudara, banyak orang yang memilih untuk menempatkan Allah di luar kehidupan mereka. Dengan demikian mereka itu sama seperti mereka kunci pintu neraka dari dalam dan hancur hidupnya tanpa kasih Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan. Saudara, C.S. Lewis berkata demikian. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan bawa kita ke neraka. Enggak, saudara. Masalah yang seriusnya adalah di dalam diri kita ada sesuatu yang kelak akan menjadi neraka jikalau tidak dicabut dari akarnya. Dan karena itu mari kita berserah di hadapan Tuhan. Hari ini juga, jam ini juga, kita perlu anugerah Allah yang luar biasa itu. Saudara, Allah adalah kasih, dan Ia merindukan supaya dalam diri umatnya itu terus hari demi hari kudus dan membawa kita kepada keutuhan, kesempurnaan yang Ia inginkan. Saudara, kita akan mengerti arti kekudusan Allah dalam kehidupan kita, arti kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita mengerti anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita terus merenungkan dan makin mengerti mengapa Allah yang demikian kudus dan mulia mau menyelamatkan dan menebus orang yang hina seperti saya ini, orang yang tidak layak seperti saya ini. Kemurkaan Allah yang begitu besar ditanggungkan kepada anaknya yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan. Betapa besarnya dan tak terbayangkan kasih Allah yang kudus itu, rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Saudara, Allah yang kudus itu peduli akan manusia. Dan demi kekudusan dan kasih-Nya itu, Ia menyatakan kemukaannya atas dosa-dosa. Karena itu, kemurkaan Allah perlu kita sikapi dengan serius dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan. Bukan berarti Ia membiarkan dosa-dosa kita. Biarlah saudara-saudara kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Dan biarlah
pemahaman kita akan kemurkaan Allah ini sekaligus menjadi penghiburan juga bagi kita, bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap dosa manusia. Ia bukanlah Allah yang tidak peduli terhadap dosa manusia. Ia sangat peduli dan ia akan hadir dan membela kita. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Ia pasti akan menghancurkan kejahatan. Ia pasti akan menghancurkan dosa. Ia akan menghakimi dosa-dosa manusia. Biarlah ini boleh menguatkan iman kita dan menyadarkan kita bahwa begitu seriusnya masalah dosa ini dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan boleh membebaskan kita, menyucikan kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya di kayu salib, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh dan serius di hadapannya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengerti secara utuh tentang kekudusan Engkau, sehingga kami punya pemahaman yang benar akan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau serius terhadap dosa-dosa. Dan biarlah Tuhan, kami juga serius terhadap dosa-dosa kami. Kami mau hidup makin hari makin dikuduskan dalam Tuhan. Dan kami boleh mengerti hal itu dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Mampukan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mampukan kami memahami kasih Tuhan yang begitu luas bagi kami, yang tidak main-main dalam hidup kami yang telah dikuduskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.